Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan menjelajahi keunikan Maroko. Maroko adalah negara yang terletak di Afrika Utara. Sejak berdiri pertama pada tahun 788 Masehi, Maroko telah dipimpin oleh banyak dinasti. Saat ini, Maroko diperintah oleh dinasti Alawi yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1631. Negara ini menjadi perhatian dunia berkat performanya di FIFA World Cup Qatar 2022 yang telah mengalahkan berbagai timnas dari sejumlah negara, seperti Belgia, Spanyol, dan Portugal. Bahkan Maroko berhasil masuk ke babak semifinal melawan Prancis. Berikut beberapa fakta menarik tentang negara Maroko. 1. Ada 4 kota kekaisaran yang unik di Maroko. Yang pertama adalah kota Rabat. Kota Rabat dulunya dibangun pada masa dinasti Murabitun yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Abdul Mukmin pada tahun 1146 Masehi yang diberikan nama Ribatu Al-Fat, memiliki arti benteng-benteng. Kemudian pembangunan pun diperluas oleh Yakub Al-Mansur, yaitu seorang khalifah dinasti Muwahhidun. Dan akhirnya pada tahun 1956 Masehi, setelah lepas dari jajahan Prancis, Raja Muhammad V pun meresmikan Rabat sebagai ibu kota setelah Maroko merdeka. Rabat adalah ibu kota Maroko dan kota terbesar ketujuh di negara itu dengan populasi perkotaan sekitar 580.000 dan populasi metropolitan lebih dari 1,2 juta. Ini juga merupakan ibu kota wilayah administratif Rabat Sel Kenitra. Selain terkenal akan keberadaan benteng-bentengnya, kota Rabat juga memiliki beberapa objek wisata menarik lainnya seperti kebun sebagai taman botani, museum dan teater. Dan juga terdapat Menara Hasan setinggi 44 meter, sebuah makam kuno celoh makam yang besar dan indah, Royal Palace Mohammed V. Kota kedua yaitu Marrakesh, Kota Merah. Ya, itulah julukan untuk kota Marrakesh, Maroko, Afrika Utara. Kota Merah merupakan salah satu kota bersejarah yang terletak sekitar 400 km dari ibu kota Maroko, yakni Rabat. Gedung-gedung, hotel, dan rumah-rumah penduduk serta bangunan lainnya didominasi oleh warna merah dan dibangun menggunakan tanah liat. Karena itu kota Marrakesh terkenal dengan sebutan Kota Merah. Bukan warnanya saja yang menarik perhatian wisatawan. Kota Marrakesh juga mempunyai ikon bangunan, namanya Masjid Koutoubia. Masjid ini dibangun pada tahun 1184 hingga 1199. Tinggi menaranya sekitar 77 meter dan terdiri dari 6 lantai. Letak Masjid Koutoubia berada di dekat pusat kota Marrakesh. Oh ya, saat malam hari, warna masjid ini sangat menarik, sebab menara masjid ini memantulkan cahaya warna-warni yang cantik. Seperti halnya kota-kota lain, Kota Merah atau Marrakesh juga memiliki alun-alun kota. Namanya Jema El Efna. Di tempat inilah, banyak sekali orang-orang berkumpul. Sejak abad ke-10, alun-alun kota ini merupakan tempat untuk mencari hiburan bagi penduduk setempat. Bahkan sampai sekarang, pertunjukan tradisional seperti pendongeng kisah klasik, atraksi pawang ular, topeng monyet, dan banyak lagi masih suka ditampilkan, tapi pada malam hari, tempat ini berubah menjadi deretan warung makanan. Sama seperti arsitektur dan kebudayaannya, Maroko memiliki makanan yang sangat beragam. Kamu akan menemukan hidangan yang dipengaruhi oleh Arab, Berber, Mediterania, Andalusia, dan Eropa. Bukan hanya Kota Merah, ada juga kota biru yaitu Chefchaouen. Chefchaouen merupakan sebuah kota kecil di barat laut Maroko yang terletak di pedalaman dari Kota Tangir dan Kota Tetuan. Berbeda dari kota-kota lainnya di Maroko, Chefchaouen merupakan salah satu destinasi wisata favorit para turis karena daya tarik kota dengan nuansa biru di seluruh bangunannya yang membuat kamu seperti di dunia yang berbeda. Chefchaouen ini memiliki spot foto yang instagramable di setiap sudut bangunannya, jadi pas banget untuk kamu yang mencari spot foto yang keren untuk di-upload ke media sosial. Chefchaouen memiliki penduduk yang lebih sedikit yang membuat kota ini terlihat lebih tenang. Jadi kota ini cocok banget untuk kamu yang tak terlalu suka dengan keramaian. Namun untuk kamu yang ingin berkunjung di kota ini, kamu harus tetap menjaga ketertiban agar para warga lokal yang tinggal di pemukiman tidak terasa terganggu. Kota ketiga, yaitu Fes. Dalam sepanjang sejarahnya hingga 1912, Fes dikenal sebagai ibu kota Maroko. Pada 1912, ketika Maroko dijajah Prancis, status sebagai ibu kota negara berpindah ke Rabat hingga saat ini. Meski tak lagi jadi ibu kota negara, Fes tetap berkilau sebagai kota spiritual dan budaya di Maroko. Kota Fes terdiri dari dua bagian, yaitu Kota Baru dan Kota Lama. Dari atas bukit, Kota Fes Lama disesaki rumah-rumah atau bangunan yang berimpitan. Lazimnya kota-kota tua di Arab, Fes Lama juga dikelilingi tembok tinggi, sekitar 5 meter, dengan beberapa buah pintu masuk. Kota Lama yang dikenal pula dengan nama Fes Al-Bali hanya bisa dimasuki dengan jalan kaki atau naik sepeda. Tak ada akses untuk kendaraan roda 4 di sini. Toko-toko, sekolah, rumah penduduk, dan restoran saling berhadapan, hanya dipisahkan oleh jalan sempit selebar 2 meter saja sejak 1000 tahun silam. Kota keempat adalah Meknes.
Meknes berada di lokasi strategis, di dataran tinggi di bagian tengah wilayah utara Maroko. Kota ini dilalui sungai Bou Fekrane yang membelah kota menjadi dua area, kota tua di satu sisi dan kota baru di sisi lain. Kota ini terletak sekitar 80 mil di timur Rabat dan 35 mil di barat daya Fes. Berada di persimpangan membuat akses Meknes ke berbagai tempat bersejarah lainnya pun jadi mudah. Perkebunan zaitun dan produk minyak zaitun jadi salah satu andalan Meknes. Anggur produksi Meknes juga luar biasa sehingga sebagian besarnya diekspor ke Eropa. Perkebunan jeruk dan gandum juga banyak ditemui di sana. Di sisi manufaktur, Meknes juga tak mau tertinggal. Kota ini dikenal sebagai produsen karpet, tekstil, perabot kayu bercat, dan kerajinan tangan seperti bordir pola geometris. 2. Salah satu negara paling beragam di dunia. Kelompok etnis di Maroko menjadi salah satu aspek yang membuat Maroko menarik. Orang Berber, penduduk asli Afrika Utara Barat, dan orang Arab adalah dua kelompok utama penduduk Maroko. Akan tetapi, setelah kekuasaan Spanyol, Romawi, Prancis, dan Yahudi berakhir, kebudayaan Maroko semakin berkembang. 3. Penghasil keramik yang unik. Maroko juga memiliki hasil kerajinan tangan yang unik, salah satunya keramik. Bentuk dan warna keramik tersebut berbeda-beda tergantung dari wilayahnya. Misalnya, warna biru biasa dijumpai di keramik di kota Fes dan hijau di kota Meknes. Sementara itu, keramik di kota Safi menggunakan lebih dari satu warna, sedangkan keramik di kota Azemer dibuat dengan struktur yang berbeda. 4. Penghasil minyak argan. Maroko juga menjadi produsen minyak argan yang merupakan hasil olahan buah dari pohon argan atau argania. Minyak argan diketahui memiliki efek anti penuaan karena membantu menghilangkan kerutan di kulit dan mencerahkan kulit kusam, dikutip dari Vogue. Selain itu, minyak argan juga berkhasiat bagi rambut, terutama untuk menambah kilau pada rambut. 5. Sisi barat Gurun Sahara ada di wilayah Maroko. Luas total Gurun Sahara adalah sekitar 8,6 juta kilometer persegi. Saking luasnya, Gurun Sahara membentang di 11 negara, salah satunya Maroko. Gurun Sahara yang masuk wilayah Maroko adalah kawasan sisi barat. Kawasan ini merupakan bekas jajahan Spanyol yang dianeksasi oleh Maroko pada 1975.